Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suksesa dengan NIM 666122027. Hari ini akan menceritakan mengenai salah satu tokoh inspiratif perempuan yang menginspirasi banyak perempuan lainnya untuk menjadi pemimpin seperti beliau. Kisahnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Tri Risma Harini, atau yang kerap disapa dengan Bu Risma, merupakan sosok yang menginspirasi banyak orang karena kepemimpinan dan juga berbagai prestasi yang diraihnya selama menjadi seorang pemimpin. Bu Risma sendiri lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 20 November 1961. Bu Risma merupakan anak ketiga dari bersaudara dengan orang tuanya yang bernama Bapak Muhammad Suzaini dan Ibu Siti Mujiatun. Bu Risma ini banyak menghabiskan masa kecilnya di Kediri, namun pada saat usianya menginjak remaja ini, Bu Risma dan saudara-saudaranya harus pindah ke Surabaya karena beberapa hal. Beliau mulai dikenal banyak orang setelah menjadi wali kota perempuan pertama di kota Surabaya. Kepemimpinannya ini cukup unik dan berbeda dengan kepemimpinan kepala daerah perempuan lainnya, sebab dinilai sangat tegas kepada para birokrat di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Beliau juga dinilai cukup out of the box karena mempunyai cara yang unik dan berbeda dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Atas prestasinya tersebut, beliau terpilih menjadi wali kota terbaik ketiga di dunia berdasarkan The World Mayor Project dalam bidang tunjangan sosial dan juga ekonomi terhadap kota Surabaya. Prestasi itu sejajar dengan wali kota Calgary, Kanada yang berada di peringkat pertama, disusul oleh wali kota dari Belgia yang berada di peringkat kedua. Beliau juga memiliki ciri khas dalam memimpin, yaitu kepemimpinan yang transformasional, di mana ia memiliki tujuan atau visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti menciptakan kota Surabaya ini menjadi kota yang hijau, bersih, dan juga indah. Ia mampu memotivasi warga untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai program pemerintah, seperti pengelolaan sampah dan juga penghijauan kota. Beliau juga seringkali terjun langsung untuk memantau proyek pembangunan yang ada di kota Surabaya, bahkan juga ia tidak sungkan untuk membantu langsung masyarakat yang menjadi korban bencana. Beliau juga menjadi pemimpin yang berorientasi pada solusi, di mana fokusnya itu pada isu-isu sosial seperti anak jalanan, kemiskinan, dan juga pengangguran dengan menggunakan pendekatan yang manusiawi dan juga berkelanjutan. Bu Risma dinilai masyarakat sukses menjadi wali kota Surabaya selama 2 periode. Selama masa kepemimpinannya ini, beliau secara konsisten membangun taman dan juga ruang terbuka hijau di kota Surabaya. Hingga tahun 2020 sudah ada 573 taman kota yang tersebar di berbagai titik dan luasnya itu mencapai 1.651 hektar. Bahkan hutan kota juga terus dibangun hingga luasnya mencapai 90,78 hektar. Luas untuk ruang terbuka hijau di Surabaya itu sudah mencapai 7.356 hektar atau setara dengan 21,99% dari luas kota Surabaya itu sendiri. Selanjutnya, beliau juga melakukan penyempurnaan terhadap pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah juga terus disempurnakan pada tahun 2020 lalu sudah ada 533 bank sampah di 9 lokasi tempat pembuangan sampah dan 28 rumah kompos di berbagai titik di kota Surabaya. Lalu selanjutnya, beliau ini banyak membangun fasilitas publik di kota Surabaya. Beliau membangun lapangan olahraga di kampung-kampung sehingga totalnya itu mencapai 674 lapangan. Banyak lapangan olahraga yang direnovasi, mulai dari lapangan Gelora Pancasila, lapangan Tambak Sari, dan juga Stadion Gelora Bung Tomo yang dipercantik dengan berstandar internasional. Beliau juga membangun lapangan tembak berstandar internasional, membangun museum, membangun alun-alun Surabaya bawah tanah, dan juga membangun gedung baru dari RSUD Suwandi. Di masa kepemimpinannya ini sudah ada 59 traffic light yang sudah menggunakan solar cell untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya. 615 lokasi traffic light juga sudah dipasangi oleh CCTV. Sedangkan untuk objek vital sudah ada 1063 CCTV dan beliau juga membangun 5 gedung park and ride. Beliau juga berhasil membangun pedestrian sepanjang 100.000 meter di kota Surabaya. Lalu di bawah pedestrian tersebut dan beberapa jalan lainnya terdapat saluran besar yang dipasangi box culvert untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Panjang dari saluran tersebut sampai tahun 2020 itu sudah mencapai 232.884 meter. Beliau juga membangun waduk yang hingga 2020 itu jumlahnya mencapai 75 waduk. Selain itu juga dibangun rumah 59 pompa dan disiapkan 111 unit genset. Bu Risma juga memiliki segudang prestasi selama memimpin kota Surabaya selama 10 tahun, baik itu individu maupun untuk kota Surabaya itu sendiri. Di bawah kepemimpinan beliau, kota Surabaya berhasil meraih 7 kali Piala Adipura sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 dalam kategori kota metropolitan.
Piala Adipura diberikan untuk kota-kota di Indonesia yang berhasil menjaga kebersihan dan juga pengelolaan lingkungan perkotaannya. Pencapaian beliau ini dalam Piala Adipura memasuki puncaknya pada tahun 2016 yang berhasil menyabet Adipura Paripurna. Lalu pada tahun 2013, beliau juga sempat masuk majalah Forbes dalam kategori 10 perempuan inspiratif di dunia. Lalu setahun setelahnya, Bu Risma juga menyabet penghargaan Mayor of the Month sebagai wali kota terbaik. Tak hanya itu, beliau juga pernah menyandang penghargaan Ideal Mother Awards dari Islamic Educational Scientific and Cultural Organization di tahun 2016. Selanjutnya, beliau juga menerima penghargaan Summit Leaders dalam kategori Innovative City of the Future di London pada tahun 2014. Dan pada saat itu, Surabaya menjadi satu-satunya kota perwakilan dari Indonesia. Bu Risma ini juga dikenal sebagai sosok yang tegas dalam melawan tindakan korupsi. Berkat kerja kerasnya tersebut, ia mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award pada tahun 2015. Dan pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Program Pembangunan Kota Surabaya. Ia juga mengeluarkan terobosan berupa lelang pengadaan barang elektronik. Lelang tersebut berjalan secara transparan tanpa adanya gratifikasi. Dan terakhir, beliau ini mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Tongmyong University di Busan, Korea Selatan. Gelar kehormatan tersebut adalah bentuk penghargaan atas profesionalisme dan juga dedikasi wali kota Risma ini dalam bidang arsitektur. Gelar Doktor Honoris Causa ini merupakan kedua kalinya yang ia dapatkan dari kampus yang berbeda. Sebelumnya, gelar tersebut diberikan oleh Institut Teknologi 10 November di Surabaya pada tahun 2015. Tri Risma hari ini merupakan seorang perempuan yang menjadi pemimpin. Di tengah stereotip bahwa perempuan itu masih tertinggal dari laki-laki, ia dapat membuktikan bahwa tidak ada hubungannya antara laki-laki dan juga perempuan dalam hal memimpin, kecuali dengan melihat bagaimana kinerjanya selama menjadi seorang pemimpin. Tri Risma hari ini juga menjadi inspirasi bahwa perempuan dapat memegang posisi yang strategis dan dapat menjadi pemimpin yang efektif. Ia juga dapat membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya berfokus pada empati, namun juga pada kemampuannya dalam mengambil keputusan strategis dan juga tegas. Ia juga menjadi salah satu role model bagi para perempuan Indonesia untuk berani berkarir di sektor publik. Hasil kepemimpinannya ini, seperti transformasi Surabaya menjadi kota hijau, menegaskan bahwa perempuan juga mampu menciptakan sebuah perubahan besar. Berbagai penghargaan internasional juga diraihnya, yang membuktikan bahwa perempuan juga dapat bersaing dan diakui oleh dunia. Itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai Ibu Tri Risma hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.